فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atau tabi'in hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, sahabat teman surga, pada hari ini tanggal 16 Mei 2026, hari Sabtu pekan ketiga ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di masjid insya Allah berkahi ini. Dan khusus pekan ketiga seperti kita ketahui, kita akan mempelajari kitab ya, bukan judul-judul yang lain ya, bukan serial-serial yang lain, tapi kita akan membahas sebuah kitab ya. Dan qadarullah, tadi sebelum kajian Ustaz Didi alhamdulillah ta'ala ngechat anak ya, jadi kitab yang akan kita bahas hari ini berbeda dengan kitab sebelumnya, yaitu yang sebelumnya kan Tazkiratus Sami wal Mutakallim ya. Nah, sekarang kita akan membahas suatu kitab yang nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Didi. Akan tetapi kata Ustaz Didi nanti akan diselang-seling dengan yang kitab sebelumnya ya, Tazkiratus Sami. Nah, sebelum itu dipersiapkan ya niat kita, jangan lupa niatkan karena Allah Subhanahu wa taala agar majelis ilmu ini atau rangka menuntut ilmu kita ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih juga ya kepada sahabat teman surga yang sudah hadir, dan kita doakan kepada saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir, baik itu karena sakit maupun ada uzur. Kita doakan yang sakit, kita doakan semoga lekas sembuh. Yang ada uzur, kita doakan semoga dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya. Baik, langsung saja kita masuk ke kajian hari ini. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Al-Ustaz Didi Gelar Permana BAME Hafizahullah Ta'ala, yang akan menjelaskan tentang kitab yang akan kita bahas hari ini. Kaifah Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair Ustaz. Baik, langsung saja kita serahkan kepada Ustaz Didi. Waktu dan tempat kami persilahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita salah satu taman di antara taman-taman surga, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati salah satu taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan taman surga? Rasulullah SAW menjawab, tilaqut dzikri, yaitu majlis-majlis ilmu. Kita bersyukur kita masih dikumpulkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketaatan ini sangat agung, sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal beliau pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman akhlasa niyatah. Ilmu itu tidak ada tandingannya bagi siapa yang ikhlas dalam melaksanakannya. Dan tadi pagi saya mendapatkan kuliah ya, dan di antara isi kuliah itu ada yang cukup unik. Di sana ditampilkan negara-negara paling bahagia, ya, Belanda, Swiss, di antaranya Swiss. Dan hampir tidak ada negara Muslim yang disebutkan sebagai negara paling bahagia di sana. Namun subhanallah,
Ternyata di Swiss itu termasuk kasus bunuh diri yang paling tinggi. Bahkan di sana legal seorang bunuh diri dan disediakan ditemukan mesin khusus untuk bisa bunuh dirinya mati. Jadi alat mesin khusus seperti kapsul gitu ya, kapsul untuk bunuh diri. Subhanallah. Ya. Negara yang paling bahagia katanya, tapi kasus bunuh dirinya bahkan dilegalkan. Bahkan turis yang datang ke sana kalau ingin bunuh diri boleh. Subhanallah. Namun di sisi lain kita lihat negeri Palestina. Orang kalau lihat negeri Palestina ini negeri paling susah ya. Makan susah, air susah, listrik susah. Namun tidak diketahui di sana ada bunuh diri. Dibunuh banyak, tapi bunuh diri hampir tidak ada. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa kebahagiaan itu bukan dengan dunia. Ya, mereka dinilai sebagai negara-negara paling bahagia karena ekonominya paling baik. Kenyamanan hidup dunia paling tinggi. Namun tidak menutup celah mereka untuk melakukan bunuh diri, bahkan bunuh dirinya termasuk yang paling tinggi. Sekali lagi, maka kebahagiaan itu bukan diukur dengan dunia, tapi diukur dengan akhirat. Di antaranya dengan kita bermajlis ilmu seperti ini. Ini di antara kita mendapatkan sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah." Di antara keutamaan kita bermajlis ilmu adalah turun kepada kita kesenangan, kebahagiaan. Ya, maka mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang membahagiakan kita, menenangkan kita, menyebabkan kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun terkait dengan kitab, ya, kita akan mix ya. Kenapa di mix? Karena kalau fokus ke satu kitab itu, Anda khawatirnya terlalu berat. Ya, dan ternyata riwayat yang ada di dalamnya banyak riwayat lemah. Ya, sudah lama-lama kita baca tahunya lemah. Ya, sayang ya. Maka kita akan gabungkan dengan kitab namanya Ma'alim fi Tariqi Thalabil Ilmi. Rambu-rambu dalam jalan menuntut ilmu. Ya, entah apakah sudah diterjemahkan atau tidak, tapi yang jelas kita akan gabungkan. Ada hal-hal yang tidak ada di kitab itu, ada di kitab ini. Ada yang di kitab ini ada, di kitab itu tidak ada. Maka kita akan bacakan ya dua-duanya, tapi yang menjadi kitab intinya ini adalah kitab Ma'alim. Kenapa? Supaya tidak terlalu berat. Ya, supaya tidak terlalu berat. Khawatirnya kalau fokusnya ke sini, ini terlalu berat. Karena agak turunkan supaya lebih mudah. Di antara keutamaan ilmu yang telah kita bahas di kesempatan yang lalu, ilmu itu akan menimbulkan sifat takut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fatir ayat yang ke-28, bisa dibaca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya para ulama lah yang takut kepada Allah. Di sini Allah mengkhususkan ulama, ahli ilmu, orang-orang yang berilmu saja. Innama itu kata pengkhususan. Ya, seolah-olah yang tidak berilmu tidak takut. Ya.
Dan ini memang kondisinya seperti itu. Oleh karenanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan innamal ilmul khasyah, hakikat ilmu itu adalah timbulnya rasa takut kita kepada Allah. Kalau ilmu itu tidak menimbulkan rasa takut kita kepada Allah, maka itu bukan ilmu yang sesungguhnya. Oleh karenanya di antara keutamaan ilmu dan ahli ilmu, mereka adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah, orang-orang yang paling berhati-hati dalam menjalani kehidupan, sehingga mereka lah orang-orang yang paling berhak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di samping itu juga ilmu akan meluruskan perangai seorang. Oleh karenanya sungguh heran kalau ada orang yang dia belajar tapi perangainya masih seperti itu juga, bahkan lebih buruk. Berarti ada yang salah. Ya, sebelum dia belajar dia lembut, orang yang setelah belajar jadi tendang sana tendang sini, sikut sana sikut sini, ini berarti ada yang salah. Ilmu itu hakikatnya menjadikan seorang semakin lembut, semakin berhati-hati dalam berucap, semakin lebih menyayangi sesama makhluk. Itulah ilmu, bukan malah menjadi perangai yang keras. Ya. Dan ilmu yang benar itu akan melembutkan hati seseorang, merubah sikap seseorang. Kemudian di antara keutamaan ilmu juga disebutkan bahwa Syu'bah rahimahullah ta'ala, beliau rela berjalan selama 1 bulan dalam rangka menuntut ilmu satu hadis yang beliau belum pernah dengar. 1 bulan hanya untuk 1 hadis. Demikian juga Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan bahwa ada seorang yang meriwayatkan hadis berkaitan dengan kezaliman, namun Jabir tidak pernah mendengar. Akhirnya beliau melakukan perjalanan 1 bulan demi untuk menuntut ilmu 1 hadis. Ya, dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dia mengatakan kullu ma kana fil Qur'ani min madhin lil 'abdi fa huwa min thamaratil ilmi. Setiap ada pujian dari Allah kepada seorang hamba, maka itu buah daripada ilmu. Kalau Allah memuji seseorang, maka ketahuilah pujian itu atas buah daripada ilmunya. Wa kullu ma kana fihi min dhammin lil 'abdi fa huwa min thamaratil jahl. Dan setiap celaan yang Allah tujukan di dalam Al-Quran itu buah daripada kejahilan, kebodohan. Ya. Dan penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana agar kita menjadi orang yang berilmu. Nah, yang akan kita bahas 2 kitab. Pertama Tazkiratus Sami, dan yang kedua yaitu Ma'alik fi Tariqi Thalabil Ilmi yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan. Ya, Syekh Abdul Aziz As-Sadhan. Ya, di dalam kitab ini akan dijelaskan bagaimana kita menghafal, bagaimana kita mencatat, bagaimana kita memurojaah dan seterusnya, agar ilmu yang kita raih ini tidak sia-sia. Ya. Nah, nanti sebelum kita bacakan penghalang-penghalang ilmu,
kita akan buka apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah di dalam kitab Tadhkiratu As-Sami', ya. Di dalam kitab Tadhkiratu As-Sami'. Berkata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ya, kalau di terjemahannya halaman berapa ya? Berapa? 15. Ya, kalau yang buat terjemahan di kitabnya halaman berapa, Ustaz? Kalau di kitabnya beda ya, Ustaz? Di setelah hadis-hadis itu. Kalau di yang kemarin itu di halaman 41. Kalau yang di PDF kemarin. Ya. Yang ini, Ustaz? Masih di ya, cuman di agak di ujungnya. Setelah hadis nanti ada ucapan-ucapan para ulama. Oh iya. Ada? Ya, dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Beliau mengatakan kafa bil ilmi syarafan an yadza'iyahu man la yuhsinuhu wa yafrah idza nusiba ilaih. Cukup ilmu itu menjadi sesuatu yang kita banggakan. Kapan? Ketika seorang bangga kalau dikatakan sebagai yang berilmu, dan gak mau kalau dikatakan sebagai orang yang jahil, walaupun dia jahil. Ya, ada nggak orang yang mau bangga dengan kebodohannya gitu? Ada nggak? Alhamdulillah, dia masih kena bodoh. Nggak ada yang kayak gitu kan? Ini menunjukkan bahwa ilmu itu mulia. Orang nggak mau jadi orang yang bodoh, nggak mau. Pasti dia bangga kalau dikatakan sebagai orang yang berilmu. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, cukup ilmu itu sebagai keutamaan. Karena orang senang kalau dinisbatkan kepada ilmu dan benci kalau dinisbatkan kepada kebodohan. Ya, sebodoh-bodohnya orang pasti nggak mau disebut sebagai orang yang bodoh. Ya, makanya di pekan lalu ya kita bahas di antara adab yang banyak ditinggalkan oleh para orang tua, tidak membanggakan anak. Ya, tidak membanggakan anak. Harusnya kan kita katakan kepada anak kita, nak, Abi bangga sama kamu, nak. Ya, kita ucapkan, walaupun anak kita itu kurang pintar, ya, jangan kita katakan, nak, Abi bangga sama kamu walaupun kamu bodoh, kan gitu ya? Tak boleh kita bilang itu. Ya, walaupun kamu bodoh, tak boleh. Ya, maka kita katakan, nak, Abi bangga sama kamu. Cukup. Ya, atau kita katakan kamu itu kreatif. Kamu itu orangnya kreatif. Ya. Kenapa? Karena orang gak akan malu, gak akan ridho disebut sebagai orang yang jahil. Makanya di antara metode dakwah itu hindari menyebut bodoh ke orang lain. Bodoh kamu, wah, siapa yang mau dibikin? Ya, kayak anak kecil ya, anak kecil belajar sama gurunya bahwa makan itu harus dengan tangan kanan, minum juga harus dengan tangan kanan. Karena di dalam hadis dikatakan sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Bahkan yang minum dengan tangan kiri. Apa kata anaknya? Jangan makan dengan tangan kiri, jangan minum dengan tangan kiri. Karena itu syaitan. Siapa yang bilang itu? Guru yang syaitan. Ya. Kenapa? Karena anak kita tidak diajari bagaimana cara menyampaikan ilmu. Ya. Oleh karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak setiap ucapan yang benar itu disampaikan kepada orang lain. Ya. Dan tidak mesti kebenaran itu bisa diucapkan kapan saja. Likulli maqamin maqal. Kata orang Arab, di setiap ucapan itu ada tempat dan waktu kapan diucapkannya.
Ini ucapan yang pertama. Sudah ketemu? Sudah ya. Kemudian waqala ba'dus salafi, datang sebagian ulama salaf yang mengatakan apa? Khairul mawahibil aqlu wa syarrul masaibil jahil. Seutama-utama karunia itu akal, dan seutama-utama musibah atau sejelek-jelek musibah itu adalah kebodohan. Ya, makanya banyak kita mendengar ucapan para ulama, di antara Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kalau engkau melihat seorang demikian, maka takbir lahu arba'an, maka bertakbirlah engkau untuknya 4 kali. Maksudnya dia sudah wafat. Kenapa? Karena dia jahil. Ya, karena dia jahil. Maka jahil itu, kebodohan itu seburuk-buruk musibah. Kita jangan mau ada di level kejahilan. Ya, oleh karena kita hadir di majelis ilmu seperti itu. Kemudian Abu Muslim Al-Khulani mengatakan, para ulama itu seperti bintang di langit. Ketika mereka ada, manusia akan mendapatkan hidayah. Tapi kalau mereka tersembunyi, bahkan tidak ada, maka manusia akan kebingungan. Ya, di antara tanda buruknya suatu masyarakat ketika tidak ada ulama. Gak ada satupun di sana penuntut ilmu gitu. Semuanya orang jahil. Ya, ini tanda masyarakat yang buruk, tanda lingkungan yang buruk. Jangan kita tinggal di sana. Ya. Tapi kalau di satu masyarakat itu masih ada penuntut ilmu ya, yang mengingkari kemungkaran, maka bersyukurlah. Nabi SAW bersabda, hampir-hampir azab Allah turun kepada suatu masyarakat ketika tidak ada di sana seorang pun yang mengingkari kemungkaran. Ya, dan adanya seorang alim, seorang berilmu di suatu masyarakat itu seperti bintang di langit. Ya, kalau kita lagi tersesat, mungkin pernah nggak jalan nggak ada penunjuk arah? Pernah, Ustaz. Gimana itu? Jadi bercerita ini, Ustaz? Nah, boleh. Giliran kan jangan ada offset. Jadi waktu itu Ustaz ingat banget pas pesantren saat waktu itu di Cicurug dapat tugas dari pimpinan yayasan itu untuk membantu dokumentasi di suatu kampung. Waktu itu ada syekh datang dari Arab Saudi kalau tidak salah, atau Kuwait lupa. Cuman dibekali motor dan kamera saja, Ustaz. Yeah. Kan santri nggak boleh pegang HP, Ustaz. Yeah. Nah, waktu itu anak berangkatlah ngikutin kendaraan syekh tersebut gitu. Ke titik pertama nyampe, Ustaz. Nah, yang ke titik kedua, anak tuh ketinggalan atau intinya nggak bareng sama mobil, Ustaz. Intinya gitu. Akhirnya ya sudah, anak ikut ke salah satu panitia, terus ikut, Ustaz. Di hutan-hutan gitu, anak pokoknya ingat lewat hutan dan pokoknya jalan kecil gitu, Ustaz. Pas sudah jauh, ternyata panitia itu tuh mau pulang ternyata, Ustaz. Sedangkan anak tuh disuruh ke titik kedua. Di situ benar-benar udah bingung banget, Ustaz. Dan itu jauh banget dari, kalau nggak salah di Cikidang sampai dari Cicurug itu ke Cikidang. Akhirnya ya dengan bertanya aja gitu. Alhamdulillah, tapi sampai di sini, Ustaz. Ya. Masya Allah. Ya, jadi itulah rasanya kalau kita sudah tersesat, nggak tahu ini mau gimana. Gimana ingat waktu SMP, ya, jadi cerita ya.
Dia waktu SMP teman anak itu ya dia bawa mobil kan. SMP dia udah bawa mobil. Ya, Palembang. Ya, Palembang gimana? Bandung ya. Pulangnya teman-teman yang satu mau nyobain, padahal dia belum lancar ternyata. Ya, akhirnya dia yang bawa mobil, rahimahullah sudah meninggal. Baru maju berapa meter, nyenggol motor. Jatuh motornya, dia bukan berhenti malah Kabur. gas kabur. Dibelokkan ke arah mana nggak tahu dia. Belok. Itu tersesat kita. Ya sekitar 2 jam kita nggak lihat pemukiman. Ya 1 jam nggak lihat orang. Hutan. Ya. Dan mungkin kalau yang tahu keluar-keluarnya itu dekat itu keluar bung GBL ada. Dekat ujung bung di sana. Bayangkan dari Lembang yang tahu ya, Lembang itu kan baru utara ya. Keluar-keluar di Bandung sana, Bandung Timur. Ya, itu benar-benar kita ya bingung. Ya, bahkan mobil itu mobil Starlet, ya, mobil yang nggak layak ke daerah seperti itu sampai nyelip kita berapa kali. Ya, nyelip, ya terus kita hampir dibantu sama petani. Ya dia gali-gali, nyelip lagi, gali-gali. Ya, sampai ya hampir juga mobil itu masuk ke jurang. Jadi ketika diselip-selip, ternyata ketika digali-gali, misalnya airnya tegas, enggak. Depannya belok kan, alhamdulillah masih sempat belok ya. Ya, lama. Yang jelas ketika pulang kita dimarahi habis-habisan sama bapaknya. Bapaknya sekretaris Persib ketika itu. Bapak Yulio S. Adiruja. Entah sekarang jadi apa. Jadi orang penting di dunia Persib. Entah habis-habisan di malam hari. Ya, sabar saja. Padahal yang salah anaknya. Ya, tapi ya kita teman-temannya jadi bawa-bawa gitu di malam hari, dan dia teman anak juga yang satu ini. Kenapa dia tabrak lari? Itu luar biasa so. Kita dalam kondisi tersesat, gak tahu arah kemana. Nah, para ulama itu dalam kehidupan seperti bintang. Nah, kalau kita tersesat di malam hari, bintang itu bisa jadi penunjuk arah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang mereka bisa mendapatkan petunjuk. Ya, di antara fungsi bintang itu penunjuk jalan. Zaman sekarang udah gak kepake ya, GPS terus. Tapi kalau di daerah yang nggak ada sinyal itu kepake itu. Ya kita tersesat nih, lihat bintang. Oh di situ ya. Kita berangkat dari sini ke sana. Berarti kalau kita tersesat, posisi bintang itu di situ. Ya. Terutama ini kerasa kalau kita tersesatnya di laut. Kalau di darat nggak akan kerasa ya. Ini kalau tersesatnya di laut, kita tiba-tiba arah perahu kita jauh gitu. Kan bisa tersesat jauh kalau seperti itu. Ya, maka para ulama itu dikatakan oleh Abu Muslim Al-Khawlani seperti bintang di langit. Ya, manusia akan mendapatkan petunjuk dengan adanya mereka. Kalau tidak ada, bingung mereka. Ya, kemudian Abu Aswad Al-Duwali mengatakan, "Laisa syai'un a'azza min al-'ilmi. Al-muluku hukkamun 'ala an-nas wal 'ulama hukkamun 'ala al-muluk." Ya. Tidak ada yang lebih utama, lebih mulia daripada ilmu. Raja-raja itu pemimpin bagi masyarakatnya. Dan para ulama pemimpin bagi para raja. Ya, ini tentu kalau negaranya bagus ya, negaranya baik, menghargai para ulama. Contohnya sekarang di negara Saudi, raja itu harus ada penasehat dari
ulama. Istilahnya itu al-mustasyar. Ya, jadi ulama yang membisikin raja. Mereka memilihnya ulama. Ya, kalau di kita belum ya. Ada, cuman tidak menjadi orang terbesarnya. Ya, tapi kalau di sana sang alim itu kemana raja ini pergi, sang alim itu. Itu namanya mustasyar. Maka kata Abdul Asad Ad-Duali, pemerintah itu pemimpin bagi manusia, orang yang mengatur-ngatur manusia. Dan ulama itu harusnya bisa mengatur raja, bukan dia yang diatur oleh raja. Gitu ya. Ulama yang benar itu bukan yang diatur oleh raja, tapi yang bisa mengatur raja. Maksudnya dengan ilmunya. Ya, dengan ilmunya. Dan ada ucapan-ucapan lain yang disebutkan oleh Ibnu Jama'ah di sini, ya, dan sebagian riwayatnya, bahkan riwayat 5 riwayat pertama itu dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin ini lemah semuanya. Tapi kata beliau berkaitan dengan ucapan ulama ini, para ulama memberikan keringanan. Beda dengan hadis. Ya, kalau hadis riwayatnya lemah, tolak sudah. Tapi kalau ucapan para ulama seperti ini, selama maknanya benar, terima saja. Ya, selama maknanya benar, maka terima saja. Ya, ini beberapa keutamaan ilmu dan ulama yang disebutkan oleh Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, demikian juga disebutkan Imam Syafi'i mengatakan laisa ba'dal fara'id afdal min talabil ilm. Tidak ada ibadah yang lebih utama dari ibadah wajib, ya, setelah ibadah wajib melebihi menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah sunnah, ya, di antara ibadah-ibadah sunnah. Nah, sekarang kita kembali ke kitab yang satu. Di situ ada judulnya Al-Mu'awwiqat an Talabil Ilmi, penghalang-penghalang ilmu. Nah, kita jangan sampai terhalang dari mendapatkan ilmu, ya. Apa saja penghalang ilmu? Yang pertama, fasadun niyati. Ya, fasadun niyah, rusaknya niat. Ya. Kenapa mau daftar ke UIN? Supaya bisa diterima lamarannya sama Pak Kiai. Wah, ya. Ini sudah rusak niatnya itu. Ya. Dan sebagian wanita tidak mau dilamar kecuali oleh laki-laki yang bersanad. Ya, Anda ketemu sama Ustaz Rikrik Aulia Rahman, Ustaz di Bandung terkenal. Dia nyari sanad kemana-mana. Ya, ulamanya banyak. Dikatakan ya ratusan, bahkan mungkin bisa ribuan guru. Ya. Beliau terkenal di Indonesia ini termasuk yang sanadnya tinggi. Ya, sanad apa? Kitab-kitab, sanad hadis termasuk yang tinggi. Padahal masih muda. Usianya mungkin sama Anda hanya beda 2 tahun. Tapi di dunia persanadan di Indonesia ini tinggi beliau. Ya. Kenapa? Karena beliau mencari sanadnya ke tempat-tempat yang jauh dan sudah bersepuh. Di India beliau hidup lama di India untuk mencari sanad. Di Mekah cari syekh yang paling tua, tinggi sanadnya diambil. Bahkan beliau kalau umrah itu khusus umrah nyari sanad. Jadi ya ada program umrah cari sanad. Kerjanya apa? Selain umrah, tapi selesai ibadah umrah, cari ulama-ulama yang sepuh, padahal hidupnya diganggang gitu ya, hidup susah. Tapi jemaah umrah itu diajak berpetualang mencari sanad. Itu namanya Ustaz Rikrik Aulia Rahman. Beliau bercerita ada orang Riau, orang Sumatera, yang jelas daerah sana, datang ke anak, kemudian minta mengambil sanad selama 2 pekan. Beliau tanya, emang kenapa?
ana mau melamar. Ya, melamar seorang akhwat. Ya, dan di antara syaratnya ketika mau melamar itu ditanya, emang kamu punya sanad kitab apa? Wah, bingung dia kan, nggak punya sanad. Akhirnya dia datang jauh-jauh, bayangkan dari Riau ke Bandung 2 pekan tinggal di situ untuk mengambil sanad. Ya, ini boleh tidak seperti ini? Kalau menjadi tujuan utama tidak boleh. Ya, tapi kalau kita jadikan itu tujuan sampingan tidak masalah. Seperti kita wudhu, sekaligus kita ini lagi gerah. Kalau niat inti kita supaya mendinginkan tubuh, nggak boleh. Ya. Tapi kalau itu dijadikan niat sampingan, niat utama saya ibadah, tetapi nanti sekaligus juga ya mendinginkan tubuh, maka ini tidak masalah. Dan di antara penghalang ilmu adalah rusaknya niat. Dan Nabi SAW bersabda, dibacakan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. ya, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan masing-masing orang akan mendapatkan sesuai yang dia inginkan. Jadi hadirnya kita di sini karena apa ya? Itu kita harus perhatikan betul. Ya. Jangan sampai kita hadir di sini untuk mencari keuntungan dunia. Kalau pun ada keuntungan dunia, jangan sampai itu menjadi tujuan utama. Jangan sampai itu menjadi tujuan utama. Ya, sebagaimana disebutkan oleh seorang penyair, silakan. Wal baitu, Ya. fanniyatu ruknun kama sabaq, wal baitu la yubtanas illa bi'amadatin wala amad iza lam tubna arkanu. Ya. Ya, jadi sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair Arab, wal baitu la yubtana illa bi'amidah wala amada idza lam tubna arkan. Rumah itu tidak mungkin terbangun kecuali dengan tiang-tiang, dan tidak ada bangunan yang tidak ada tiangnya. Gitu ya. Dan ilmu kita ini akan menjadi sia-sia kalau niatnya salah. Ya, ilmu kita ini akan menjadi sia-sia kalau niatnya salah. Bisa jadi seorang menuntut ilmu di awalnya itu tercoreng niatnya. Gak apa-apa. Ya, jangan kita katakan, kamu mau kesini buat ini, pulang. Gak boleh. Ya. Kenapa? Karena ilmu itu akan menjadikan dia lurus. Dia hadir mungkin di awal-awal untuk dunia, tapi seiring dia berada, dia akan paham kalau ilmu itu harus diraih dengan keikhlasan. Ya, seiring waktu dia akan paham ilmu itu tidak akan diraih kecuali dengan keikhlasan. Walaupun meluruskan niat ini sulit, sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri, ma'alatu syai'an ashadda 'alayya min niyati. Saya tidak pernah bisa mengatur sesuatu yang lebih sulit melebihi niat. Jadi niat ini sangat sulit untuk diatur. Ya, terkadang di 5 menit pertama kita ikhlas, 5 menit kemudian mulai itu ya ada kepentingan kita. Oleh karenanya Allah berfirman di dalam surat Al-Quran Al-Ankabut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin.
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjuang di jalan kami, orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan berikan petunjuk-petunjuk. Kita usaha dulu sekuat tenaga, Allah akan berikan kemudahan. Ya. Wa inna Allaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah akan bersama orang-orang yang muhsin. Ya, orang-orang yang murni berbuat baik karena Allah. Ya, dan ayat ini menjelaskan kepada kita kalau kita bersungguh-sungguh mencari petunjuk, pasti Allah akan mudahkan. Ya. Walaupun kita tinggal di lingkungan yang sangat buruk, tapi kita benar-benar jujur mencari hidayah, maka Allah akan mudahkan. Seperti kisah Malik bin Dinar. Ya, ini kisah yang sangat bagus ya. Malik bin Dinar. Orang kalau belajar ilmu hadis pasti pernah melewati nama ini. Malik bin Dinar, beliau itu sebenarnya beliau bercerita ya di dalam banyak kitab, di antaranya Wafayatul Ayyan cara Ibnu Khanikan, demikian juga Mir'atul Zaman cara cucunya Ibnu Jauzi. Beliau bercerita, kuntu sultiyan, dulu saya itu seorang polisi ya. Waktu itu menghamikan syurbil khamri, dan dulu saya pecandu minum khamr. Ini kata siapa? Malik bin Dinar. Tapi suatu ketika kata beliau, ya, saya membeli seorang budak wanita yang sangat cantik, dibeli dengan harga yang sangat mahal. Kemudian dia beli budak wanita itu sampai melahirkan anak. Ya, zaman itu kan masih boleh ya. Jadi di tahun berapa? 100. Beliau wafatnya tahun 127 Hijriah. Jadi masih ada perbudakan. Kalau sekarang kan nggak ada budaknya. Jangan sampai pembantu disamakan kayak budak. Ya, nggak boleh. Ya, sebagian nyerong ke pembantu. Ya, disamakan dengan budak, beda. Budak dengan pembantu sesuatu. Maka Malik bin Dinar menggauli budaknya karena budak ini diperjualbelikan. Dia beli kemudian digauli. Lahirlah seorang anak yang sangat dia cintai. Ya. Namun kebiasaannya minum khamr tidak hilang. Masih terus saja minum khamr. Tapi anak dengan fitrahnya, anak kecil itu setiap bapaknya minum khamr berusaha untuk narik-narik, ditarik, ya, jangan minum khamr dulu. Bahkan sesekali khamr itu dibayar untuk ditumpahkan ke bajunya. Ini anak kecil dengan fitrahnya. Sampai berusia 2 menuju 3 tahun anak itu, Allah takdirkan meninggal. Ya, Allah takdirkan meninggal. Maka yang tadinya dia sudah mulai mengurangi intensitas minum khamrnya karena anaknya meninggal, tambah menjadi-jadi, kembali lagi minum khamr. Sampai suatu ketika di malam Jumat kata beliau, ya, falamma kanat lailatul Jum'ah, di malam Jumat syaribtu minal khamri katsiran, saya minum khamr sebanyak-banyaknya. Walau usulul isya al-akhirah, dan belum sempat salat isya, kami kemudian tidur. Ya, orang kan gitu ya, biasanya kalau udah mabuk jarang ingat sholat. Ya, tapi dia masya Allah masih ingat ya. Maka ketiduran. Nah, di dalam mimpinya dia melihat seolah-olah kiamat sudah terjadi. Sangkakala sudah ditiup, manusia sudah dikumpulkan ke padang mahsyar, ya, dan tanda-tanda kiamat lain sudah terjadi. Maka tiba-tiba dia mendengar suara desisan dari arah belakang. Suara apa kira-kira kalau yang desis? Ular. Ya, sis. Kalau mendesis ular.
Kalau kalau sapi apa namanya? Sebutannya? Ada istilahnya? Kalau mengaung, harimau. mau Bandung. Ya, mau Bandung. Ya, jadi beliau mendengar suara desisan dari arah belakang. Dilihat ternyata apa? Ular berwarna hitam ke kiri kedua. Besar. Maka dia pun lari. Sementara ular kebingungan itu terus mengejar. Ketika lari, dia mendapati seorang kakek yang tua. Kemudian dia mengatakan, ya Syekh, ajirni min hadhil hayya, wahai Syekh, selamatkan saya dari ular ini. Apa kata Syekh itu? Ana dhaif wa hadhil hayya aqwa minni. Saya itu lemah. Sementara orang ular itu lebih kuat dia. Terus jalan. Gitu, jalan. Sampai tiba-tiba dia berada di hadapan lautan api. Ya, di depan lautan api, belakang ular. Akhirnya apa? Dia putar balik. Tapi ular masih terus berjalan. Ketemu lagi orang tua ini. Ya, kata dia, wahai Syekh, sa'atuka an tujirani min hadhil hayya falam taf'al. Saya tadi minta tolong kepadamu untuk menyelamatkanku dari ular ini, tapi kau tidak mau. Beliau menangis kemudian mengatakan, ana dhaif, saya ini lemah. Walaupun is'alillah hadzal jabal, tapi engkau naik saja ke atas gunung. Sesungguhnya di sana ada titipan-titipan yang kalau engkau punya titipan di sana, kau bisa jadi selamat. Akhirnya pergilah orang ini ke atas gunung. Ternyata di atas gunung itu ada kumpulan anak-anak kecil. Ya, ada kumpulan anak-anak kecil yang wajah mereka seperti rembulan. Ternyata di antara anak kecil itu siapa? Anaknya yang wafat tadi di usia 2 menuju 3 tahun. Anak kecil itu tiba-tiba menangis. Ya, kemudian mendekati sang ayah, melihat ayahnya sedang dikejar-kejar ular. Maka anak kecil itu memegang tangan kirinya. Tangan kirinya memegang tangan kanan ayahnya, dan tangan kanannya digunakan untuk mengusir ular. Dan ular itu pergi. Ya, ular takut oleh anak kecil, sementara oleh orang tua tadi takut. Maka ya, setelah ular itu pergi, dia pun bertanya. Bahkan sebelum bertanya itu, putrinya itu mendudukkan ayahnya di pangkuannya sambil membaca firman Allah Ta'ala di surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah saatnya bagi orang beriman untuk mereka khusyuk beribadah kepada Allah? Seolah itu teguran gitu ya. Jadi mau sampai kapan kamu ini seperti ini gitu, khomer saja. Itu padahal mimpi. Maka saya ini bertanya, ya, orang ini bertanya kepada anaknya, lantas ular tadi itu apa? Kata beliau, itu amal keburukan. Ya, kau lakukan terus. Itulah amal keburukan. Itulah hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu terus kita ikuti, amal buruk itu terus kita lakukan, dia semakin kuat seperti ular tadi. Kemudian dia bertanya lagi, lantas syekh itu apa? Orang tua itu apa? Kata dia, itu amal baikku. Jadi orang tua tadi itu amal baikku yang kau lepaskan, dia kau tinggalkan amal kebaikan sehingga dia menjadi lemah, tidak kuat untuk menghalangimu dari keburukan. Maka tiba-tiba di pagi harinya dia bangun dan menumpahkan semua minuman kerasnya. Inilah kisah taubatnya siapa? Malik bin Dinar. Ini kisah ini disebutkan oleh banyak ulama ya. Di antaranya oleh 3 kitab tadi. Ya, Ibnu Khalikan, kemudian Wafayatul A'yan dan lain-lain. Ya. Maka kembali ke kitab kita tadi, bahwa
Ya, Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita bersungguh-sungguh mencari hidayah, Allah pasti akan berikan jalan hidayah. Ya. Oleh karenanya Imam Darul Qutni beliau mengatakan dari Ali bin Umar, ya, beliau mengatakan Ali bin Umar ini pemimpin ahli hadis, talabnal ilma li ghairillah fa'ada an yakuna illa lillah. Dulu kami menuntut ilmu itu bukan karena Allah, tapi setelah kami menuntut ilmu, kami sadar bahwa yang namanya menuntut ilmu itu harus karena Allah, gitu ya. Ya, maka kalau ada di antara teman kita yang menuntut ilmunya bukan karena Allah, nggak apa-apa, teruskan saja dulu. Nanti suatu saat dia akan paham kalau yang namanya menuntut ilmu itu harus karena Allah. Ya, ini penghalang yang pertama. Kemudian al-mu'awwiqul tsani. Ya. Apa penghalang yang kedua? Dibacakan satu. Ya, silakan. Al-mu'awwiqus tsani hubbus syuhrati wa hubbut tasduri. Wa hubbut tasduri. Ya, tasadduri. Ya. Penghalang yang kedua yaitu cinta tenar, cinta ketenaran, dan cinta tampil, senang tampil. Ya, jadi sebelum waktunya sudah tampil. Ya, makanya yang terbaru itu sebenarnya anak kecil itu diadakan lomba hafiz cilik bagusnya. Tapi kalau dai cilik, ya, kalau dia hanya membacakan oke lah, ya, hanya membacakan apa yang dia sudah hafal oke. Tapi kalau ada tanggung jawab di sana nggak boleh, karena anak kecil itu bukan waktunya untuk menjadi dai, ya. Kalau hanya sekedar orasi saja nggak apa-apa, itu untuk menguji ketangkasan dalam bicara. Tapi kalau dijadikan benar-benar dai dari kecil, ini tidak bisa. Ya, oleh karena di antara penghalang ilmu itu hubbus syuhrah wa hubbut tasaddur, senang menjadi orang yang terdepan. Berkata Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, akhirul asya' nuzulan min qulubis shalihin hubbus sultah wal tasaddur. Ya. Musibah terakhir yang menimpa orang-orang soleh adalah cinta ketenaran dan cinta kedudukan. Ya. Ini musibah terakhir bagi para ahli ilmu. Cinta tenar, cinta kedudukan. Kalau ini sudah menimpa kepada para ahli ilmu, ketahuilah itu tanda musibah. Ya, itu tanda kiamat sudah dekat. Ya, oleh karenanya seorang penuntut ilmu hendaknya jangan punya cita-cita untuk menjadi orang tenar. Ya, jangan bercita-cita untuk menjadi orang yang tenar. Ya, walaupun bukan berarti kita nggak boleh punya akun gitu ya. Oh, kalau gitu udahlah tutup akun semuanya, antum hapus akunnya semuanya. Bukan itu maksudnya. Ya, tapi jangan sampai kita belum waktunya tampil sudah tampil. Ya. Atau keseharian kita lebih banyak tampil daripada belajarnya. Tapi kalau sekali kita tampil gitu ya, bahkan Ustaz Syafiq itu kan pernah mengumpulkan para mahasiswanya, terutama mahasiswa orang Arab. Kemudian beliau tanya, siapa di sini yang punya akun? Pada ngaku, karena itu kan para muda semua. Coba antum punya akun berapa? Pengikut antum berapa? Anda tanya lagi antum pengikutnya berapa? Di Instagram. 1133 kalau. Ya, 1133.
Kalau di bulan di sini cukup nggak? Sepertinya tidak. Cukup, ya. Sepertinya tidak. Tapi walau alam nggak. Berarti pengikut antum banyak. Ya? Apalagi Kang Doni itu. Ya, Kang Doni pengikutnya berapa? Instagram 2.500. Di Masjid Peserta ini cukup nggak kira-kira? Ya. Mungkin muat atau kalaupun muat sesat ya. Jadi, nah ini modal. Ketika ada yang diikuti berarti modal ya. Tapi usahakan apa yang kita share itu adalah kebaikan. Jadi atau minimalnya hal-hal yang mubah, atau minimalnya hal-hal yang mubah. Ya, jadi ini modal. Ya, bukan berarti tutup akun enggak. Tapi jangan sampai tujuan kita dalam kehidupan ini adalah tampil. Ya, sesekali kita tampil sebar kebaikan, sehari misalkan 3 kali, apa masalah? Ya. Tapi ya jangan sampai mayoritas waktu kita adalah buat konten. Kenapa? Karena ini terjadi di sebagian mahasiswa Madinah itu. Sekarang, subhanallah, mereka berubah yang dulunya ada hadir di majelis para ulama, sekarang lebih sibuk dengan membuat konten kreator. Ya, jadi perhatian dengan konten luar biasa. Ya, kalau nggak konten, narik jemaah, subhanallah. Ya, sayang. Ya, maka jangan sampai kita menjadikan hal ini sebagai ya tujuan inti dari kehidupan kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, silakan dibacakan. Yang in awalan nas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi thalathatun ila an qala wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qala fama fa'alta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqala 'alim wa qara'ta al-Qur'an liyuqala huwa qari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar. Wal hadithi al-akhir ya nu'aya al-arab akhwafu ma akhafu alaikum asyirku wa syahwatu al-khufiyah. Ya. Ini Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tentang 3 orang yang menjadi pemantik api neraka. Ini ma'ruf hadisnya, bahkan menyebabkan siapa? Abu Hurairah pingsan 3 kali. Jadi Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini sampai pingsan 3 kali, saking takutnya kepada Allah. Kenapa? Karena ternyata yang menjadi pemantik api neraka itu orang-orang baik, orang yang berjihad, orang yang ahli sedekah, dan para penuntut ilmu. Ya, para penuntut ilmu. Maka ya, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hati-hati kita dalam berniat, jangan sampai salah. Kita sudah hadir di tempat di tempat majelis ilmu ini merupakan kebaikan ya. Tapi jangan sampai niat kita keliru yang menjadikan kita waliyadzubillah sebagai pemantik api neraka. Demikian juga dalam hadis yang lain, ya ma'ayal Arab, wahai para penduduk Arab, sesungguhnya akhwaf ma akhafu alaikum asyirku wasyahwatu al-khufiyah. Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan dari kalian adalah kesyirikan dan syahwat yang tersembunyi. Dan yang dimaksud dengan syahwat yang tersembunyi
kata Ibnu Athir adalah senang diperhatikan oleh orang lain. Jadi kegiatannya itu ingin diperhatikan oleh orang lain, caper dari pandangan manusia, ya, sehingga aktivitasnya kalau lihat akunnya itu seperti siaran langsung kehidupannya, apa yang diposting, ya, makan diposting, ya, ke kamar mandi diposting, apa posting, semuanya diposting. Jadi seolah kita itu melihat siaran langsung kehidupannya. Ya, ini hindari hal seperti itu. Yang pastikan kalau kita posting suatu, pastikan ada manfaatnya. Dan kalau kita posting makanan, jangan lupa bagi kalau kita tahu ya, sih, alhamdulillah ya, tapi nggak dibagi-bagi ya. Baik, mungkin ini saja ya, karena waktunya sudah habis. Ya, sebenarnya ada hadiahnya. Oh ya. Ada 3 saat ya? Ya. Apa semuanya apa gimana ya? Bebas. Masih cukup nggak waktunya? 3 menit. Kalau bisa 1 pertanyaan 1 menit. Iya. Dari Ustaz pertanyaannya? Oke. Ini aja yang tadi yang pertama. Ya mungkin ya. Sebutkan berapa Ustaz? 1, 2 ya. Sebutkan 2 penghalang masuknya ilmu ke dalam diri kita, gitu ya. Nah, boleh silahkan. Ya, pusatnya dia. Iya, itu. Bentar. Masya Allah. Air mata anak soleh. Lagi Ustaz? Lagi. Ini ada pertanyaan juga nih. Siapa nama orang tadi yang dikisahkan yang awalnya polisi, kemudian dia pecinta Homer dan akhirnya mimpi tanah, itulah. Gitu. Ya, rekan. Siapa? Malik bin Dinar, betul. Masya Allah, silahkan. Satu lagi buat akhwat atau gimana? Gimana ya? Satu lagi akhwat. Nanti mungkin dijawab di. Tapi ada yang jawab kan? Bukan lalu. Kalau nggak ada, ikhwan lagi aja. Bukan lalu nggak ada yang jawab. Oh, ini akhwat ini gimana nih? Ikhwan aja. Oke. Apa Ustaz ya? Ini aja lah Ustaz, sambil hafalan Ustaz ya. Ya. Bacakan hadis tentang niat tadi Ustaz. Boleh. Boleh. Yang bisa membacakan hadis, nah silakan. Ya, benar Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya. Jangan lupa dibaca ya. Jangan lupa dibaca. Ya, di bagian akhir itu ada kartun. Biasanya yang dibaca itu kartun. Tapi hanya lewat. Ya. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan kajian dari Ustaz Didik Permana BAM Hafizahullah Ta'ala. Mungkin sebelum tutup Ustaz ada kata-kata penutup. Ya, baik. Ya. Jadi tadi yang kita bahas ini tentang penghalang-penghalang ilmu. Jadi jangan sampai kita karena ada penghalang itu kemudian kita futur, ya. Karena itu diantara penyebab kita futur. Ya, kita ingin mencari pengakuan manusia, ternyata nggak dapat. Akhirnya udahlah, nggak usah kita menuntut ilmu. Ya, jadi hindari penghalang-penghalang ilmu tadi. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan sampai akhir kehidupan kita dalam menuntut ilmu, sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal, minal mahbarah ilal makbarah, yang namanya ilmu itu dari kecil sampai kita masuk ke liang lahat. Wallahu a'lam. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaiannya yang sangat bermakna, dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz bisa kita pahami dan bisa menjadi bekal kita di dunia maupun di akhirat ya. Dan tidak lupa kita selalu niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin kita cukupkan kajian pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran barakallahu fikum wa jazakumullah khairan kepada para sahabat teman surga, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.